Selamat siang sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di podcast Bawaslu Kabupaten Semarang tahun 2025 edisi non tahapan. Hari ini saya mau bincang-bincang dengan Pak Agus, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang 2023-2028 mengenai program kegiatan di tahun 2025 ini Bawaslu mau ngapain aja. Program kerjanya, kemudian apakah ada pengawasan dan sebagainya, kita akan kulik, kita akan bahas semuanya di podcast kali ini. Sudah hadir di tengah kita Pak Agus, selamat siang Pak Agus Rianto. Selamat siang Mas Nazar. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat kita nggak bisa podcast ini Pak. Harus sehat selalu. Harus sehat selalu ya Pak ya. Sebelum kita masuk, boleh disapa dulu sahabat-sahabat Bawaslu di sana? Selamat siang sahabat Bawaslu semua. Salam sehat selalu. Oke Pak Agus, semoga semua dalam kondisi sehat semua ya Pak Agus ya. Amin, amin. Pak Agus, ini kan tahapan pemilu sama pilkada sudah selesai, Ya. Sudah purna lah, bahasa kita tuh sudah purna ya. Sudah selesai. Sudah selesai, pengawasannya juga selesai, kepala daerah juga sudah terpilih. Tapi semenjak pelantikan kepala daerah kemarin nih, kayaknya Bawaslu tuh kurang terdengar gitu, redup ya. aja gitu. Ya, kayak terdengar suaranya ya. Iya, kayak ada suaranya gitu Pak Agus. Ya. Itu gimana Pak Jadi Agus? pasca selesainya tahapan pemilihan kemarin, memang ya mungkin karena kita nggak banyak turun ke lapangan ya. Iya, sudah nggak ada Sebelumnya lagi kan ya. ke lapangan terus, Iya, kelihatan iya, Bawaslu kan. Di akhir-akhir di ujung itu kan kita lebih konsentrasi ke kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai pengawas. Jadi ya memang akhirnya nggak begitu kelihatan di masyarakat gitu ya. Tapi kita kemarin ini sampai hari ini kan kita masih punya kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan. Antara lain di ujung itu kita melakukan beberapa evaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada kemarin ya, evaluasi secara internal maupun mengikuti kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun RI gitu ya, sebagai peserta. Kemudian kita juga menyelesaikan kewajiban kita dalam pembuatan laporan-laporan akhir pengawasan atau laporan kinerja. Nah, ini yang kemudian menjadi konsentrasi kita di ujung kemarin ini, yang kemudian sudah kita sampaikan laporan kinerja itu pada Bawaslu Provinsi maupun RI. Jadi kegiatannya memang itu. Kegiatan itu ya Pak ya. Berarti memang sebenarnya Bawaslu itu nggak vakum, nggak redup ya, tetap eksis aja ya itu. Nggak ada istilah vakum ya. Nggak ada istilah vakum ya. Tetap bekerja. Tetap bekerja aja gitu. Hanya memang ranahnya sedikit bergeser ke administratif seperti itu ya Pak. Ya, Bagus ya. Ya, menyelesaikan segala laporan, pertanggungjawaban penyelenggaraan pengawasan kemarin. Nah, berarti kan secara administratif kan sudah selesai nih, Agus. Ya, kalau sekarang sudah selesai. Sudah selesai kan. Nah, kalau sudah selesai kan berarti kan harus ada kegiatan lain nih. Nah, Bawaslu nih sebenarnya punya nggak kegiatan lain di masa tahun 2025 inilah? Ya, saya kira ini memang yang perlu kita sampaikan ke masyarakat ya. Jadi di masa non tahapan itu tetap masih ada pengawasan. Ya. Ada pengawasan ternyata. Ada pengawasan. Ya, jadi iya. Di masa non tahapan ini ada pekerjaan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk itu yang dilakukan oleh KPU ya. Ya, betul. KPU punya kewajiban memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan yang nanti akan dipakai untuk pemilu berikutnya kan. Ya. Posisi Bawaslu tentu mengawasi itu ya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU gitu ya. Berarti memang tahapan meskipun selesai tetap ada pengawasan ya di tahun 2025 ini. Satu itu ya, PDPB itu. PDPB tadi itu ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu ya. Oke, mungkin selain tahapan kan karena memang tahapan kan nggak setiap hari ada seperti itu ya Pak Ketua ya, Agus ya. Tidak setiap hari ada, tidak setiap hari ngawasi, otomatis kan lebih longgar juga waktunya kita untuk berkegiatan. Nah, longgarnya itu kita isi dengan apa ya biasanya Pak Ketua di tahun 2025 ini? Ya, Bawaslu Kabupaten Semarang sudah menyusun banyak program ya. Program di sepanjang tahun 2025. Di samping ada pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tadi, ada banyak program yang sudah kita susun untuk kita lakukan di tahun 2025 ini. Menarik. Antara lain ada setidaknya ada empat poin program pokok yang akan kita lakukan di tahun 2025.
Apa aja itu Pak? Kalau boleh tahu Pak? Yang pertama sosialisasi pengawasan partisipatif. Soswatif yang biasa itu ya. Partisipatif. Kemudian yang kedua kita mengembangkan atau pengembangan pengawasan partisipatif. Ini yang diwajibkan di Undang-Undang 7 bahwa Bawaslu harus atau wajib melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Iya. Kemudian yang ketiga kita sosialisasi melalui media sosial. Oh, medsos. Melalui medsos kita ya. kepada masyarakat. Kemudian yang keempat penguatan kapasitas sumber daya manusia jajaran Bawaslu. Jadi ada 4 itu yang kemudian masing-masing kita jabarkan, kita uraikan melalui beberapa macam untuk kegiatan. Jadi dari 4 ini masih harus dijabarkan lebih lanjut, lebih banyak ya Pak Agus ya. Nah, apa aja nih Pak? 1, 2, 3, 4 ini masing-masing itu ada apa aja kegiatannya? Penjabaran kegiatannya ya. Jadi yang pertama untuk sosialisasi pengawasan partisipatif, soswatif. Ini kita sudah merancang beberapa jenis kegiatan. Yang pertama antara lain Bawaslu Bus to School ya. Oh, yang menyasar ke sekolah-sekolah itu. Sekolah-sekolah itu ya. Jadi kita tahu kan di sekolah menengah atas SMA. Itu kan khususnya di kelas 12 kelas 3 kan sudah masuk ke pemilih pemula ya. Benar. Kita akan masuk situ menyasar untuk sosialisasi menyampaikan soal kemiluan maupun soal demokrasi ya kepada pemilih pemula ya. Nanti akan menjadi generasi peneruskan gitu. Di tahun 2025 ini kita merencanakan kita akan masuk ke 6 sekolahan. Oh, 6 sekolah tingkat atas ya. Nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak sekolah. Berarti itu mulai perkapan itu Pak Agus untuk tingkat sekolah SMA ini? Mulai bulan ini sebenarnya akan mulai kita komunikasikan dan mungkin efektifnya mulai bulan depan sampai bulan Desember gitu ya. Dengan target 6 sekolah tadi ya, untuk awal ini ya. 6 sekolah dulu ya untuk tahun 2025 ini. Selanjutnya Pak Agus. Kemudian yang kedua Bawaslu Bus to Kampus ya. Kampus. Ya. Jadi kita juga akan masuk kampus ini. Di kemarin kan ada 2 kampus besar ini ya. Undaris dan UNW Universitas Budi Waluyo. Kebetulan dengan 2 kampus ini kita sudah ada MOU. MOU betul. Ini akan kita ajak partisipasi, kita ajak jalan bareng untuk dalam rangka sosialisasi sekaligus kita menggandeng atau mengajak berperan dalam pengawasan partisipatif. Nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut dengan pihak 2 kampus ini tadi untuk kita bincangkan atau kita bicarakan soal nanti kita bisa melakukan kegiatan di kampus dalam bentuk apa, apakah kuliah umum misalnya dengan materi kepemiluan atau hukum kepemiluan atau mungkin bisa masuk di kelas-kelas tertentu gitu ya Pak. Masuk di kelas tertentu atau di kegiatan tertentu misalnya di bersamaan dengan kegiatan KKN misalnya kan orang-orang yang mahasiswa yang mau KKN itu atau mungkin kegiatan lain tergantung pihak kampusnya nanti setelah kita bicarakan dengan kampus secara teknisnya. Ini sudah ada sekolah kampus untuk soswatif. Ada lagi Agus? Ada lagi dari ada lagi, masih ada lagi. Sosialisasi pengawasan partisipatif ini kita ada 4 jenis kegiatan ya. Yang tadi sudah 2 ya, yang sekarang yang ketiga itu Bawaslu Bus to Pesantren. Wah, pesantren masuk juga Pak Agus. Kita masuk pesantren juga rencananya. Jadi, ini baru terdengar nih pesantren kalau sekarang ini. Jarang soalnya Pak. Pesantren itu kan juga lembaga pendidikan. Iya, benar-benar. Kita juga harus menyasar ke sana juga ya. Menggandeng mereka juga ya. Dalam kaitannya dengan ini pengawasan partisipatif. Jadi di Semarang, Kabupaten Semarang ini kan banyak ya pesantren ya, terutama misalnya daerah Tuntang, daerah Banyu Biru, kemudian Beringin, kemudian Susukan, Pabelan, itu memang banyak sih. Itu banyak sekali pesantren, mungkin bisa 100 atau lebih ya total di Kap Semarang. Maka ini sangat potensi menurut Bawaslu ya untuk kita ajak sama-sama untuk pengembangan pengawasan partisipatif. Nanti tentu kita juga akan komunikasi dengan pihak pesantren untuk secara teknis kita bisa berkegiatan kapan dan bagaimana. Itu ada berapa pondok Pak yang sekiranya tahun mau 2025 ini kita rencanakan kita masuk ke 3 pesantren. Oh, 3 pesantren. Besar dulu ya. Nanti yang bertahap kita akan masuk sebanyak-banyaknya kan. Iya, benar. Oke.
Sudah 3 berarti, sekolah, kampus, pesantren. Tadi kan kata Pak Agus ada 4. Ya, ini satunya ini Satu lagi. jagoan pemilu nih satunya. Oh, jagoan pemilu. Ya. Andalan kita itu Pak Agus. Ya, jadi kita juga ada program kegiatan yang namanya jagoan pemilu. Jagoan pemilu. Jagoan pemilu ini unik ya, menarik dan lingkupnya sebenarnya lebih luas dan fleksibel. Ya. Jadi pada prinsipnya intinya gambarannya kan kita masuk ke masyarakat melalui berbagai macam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau di mana ada masyarakat berkegiatan atau berkumpul, kita upaya masuk ke situ numpang untuk sosialisasi terkait dengan pemiluan maupun soal demokrasi gitu ya. Jadi bentuknya lebih beragam kalau jagoan pemilu, bisa misalnya ada kumpulan RT atau kumpulan RW misalnya atau PKK atau pertemuan-pertemuan komunitas misalnya atau organisasi kemasyarakatan, kemudian juga komunitas yang macam-macam lah yang banyak ya, saya kira komunitas sangat banyak sekali. Nanti kita akan berusaha menyasar juga dengan program jagungan pemilu ini. Jadi meskipun kita udah nggak punya jajaran pengawas di bawah, tidak menunjukkan langkah kita buat ke sana ya, masalah ya. Kita di kabupaten yang akan terjun langsung ya dengan semampu personil kita kan gitu, maksimal mungkin yang jelas kita harus upayakan untuk sebanyak-banyaknya berkegiatan di masa 6 tahapan ini supaya ini dalam rangka juga mempersiapkan untuk pemilu selanjutnya. Oh iya sih benar. Karena persiapannya biar lebih untuk lebih menyadarkan masyarakat, kemudian memberikan informasi yang lebih lagi kepada masyarakat, sehingga harapan kita kan nanti demokrasi itu kan semakin lama akan semakin baik, semakin dewasa dan seterusnya, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik dari yang sekarang. Nah Pak Agus, ini udah 4 berarti ini. Yang sesuatu kan sudah ada jagoan pemilu, sekolah, pesantren sama apa tadi? Satu lagi kampus ya. Kampus ya. Ya, udah 4 itu ya Pak ya berarti ya. Nah yang kedua nih ada pengembangan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ya. Ya, yang kedua nih. Nah ini bisa dijelaskan nih Pak programnya apa aja nih tahun 2025 ini? Jadi kalau ini sifatnya memang pengembangan dari yang sudah ada ya. Yang sudah existing. Jadi, kemarin berarti ya. Selama ini kan kita sudah punya program yang namanya Desa Pengawasan yang dikenal dengan disingkat DP dan Desa Anti Politik Uang. Nah nih gitu ya. Sebelum lanjut mungkin biar sahabat Bawaslu tahu DP Dapur itu apa sih Pak Agus? Jadi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang ini kegiatan Bawaslu untuk masuk langsung ke desa dalam rangka membangun kesadaran langsung dari desa, langsung di desa langsung itu dari masyarakat, kesadaran yang kita tumbuhkan langsung dari masyarakat desa untuk secara aktif, secara partisipatif kepeduliannya terkait dengan tema-tema ini, pengawasan maupun anti politik uang ini. Dan kita sudah kerjasama dengan banyak desa ini ya. Jadi selama ini kalau nggak salah mulai tahun 2019 kayak seperti 2019 Pak. Sampai hari ini kita sebenarnya sudah punya 36 desa. 36 desa ya. 36 desa. Sudah lumayan itu untuk 2019. Ya, sudah lumayan 36 desa yang sudah kita masuki ya. Dan sudah ada MOU. Untuk desa pengawasan itu ada 7 desa. Kemudian desa anti politik uang itu ada 29 desa. Sehingga totalnya 36. Ini. Nah, dari 36 itu dengan jangka waktu sampai 2025 kan tinggal 6 bulan lagi nih Mas Aktif nih Pak Agus. Ya. Itu mau disasar semua gimana nanti? Untuk ke desa ini tentu kita nggak bisa menyasar semua ya, mengingat keterbatasan waktu maupun hal teknis lainnya ya. Karena kegiatan kita di tahun 2025 ini yang lebih banyak atau bahkan mungkin keseluruhannya ya ini berbasis non anggaran. Jadi pinter-pinternya kita nanti komunikasi kerjasama dengan pihak-pihak eksternal ini untuk kita bisa berkegiatan tapi tidak terpaku dengan anggaran kan. Benar. Jadi di tahun 2025 ini nanti yang desa pengawasan kita rencanakan kita ke 3 desa. Kemudian yang desa anti politik uang ini ke 5 desa. Jadi kita akan
menyasar ke 8 desa lah. Total 8 ya berarti ya. Entah sebulan sekali atau 1 bulan ada yang 2 kali misalnya kan, sehingga 8 desa ini harapannya di tahun 2025 bisa kembangkan semuanya. Oke, kalau gitu. Berarti 8 desa ini akan jadi proyek kita di tahun 2025 ya? Iya, untuk kita kembangkan kembali ya. Oke. Selanjutnya Pak Agus, ada lagi di poin nomor 2 ini, pengembangan pengawasan partisipatif? Untuk pengembangan pengawasan partisipatif itu nanti fokus kita di desa itu ya. Kita masuk ke desa itu untuk pengembangan pengawasan partisipatif. Oke, yang ketiga sekarang Pak Agus, sosialisasi melalui media sosial. Sosialisasi melalui media sosial nih ya. Jadi ini banyak sekali ragamnya yang akan kita lakukan dan kita sudah menyanakan menjadi agenda Bawaslu Kabupaten Semarang. Nanti dibantu teman-teman staf terutama humas ya, jajaran humas. Jadi antara lain kita akan sosialisasi melalui podcast misalnya. Oh, seperti ini ya, podcast kayak gini ya. Ini podcast di sana ini ya. Seperti pertama. Nanti podcast ini akan kita lakukan terus ya secara periodik dengan tema yang berbeda-beda dengan harapan nanti masyarakat bisa mengikuti info-info yang kita sampaikan di podcast ini antara lain. Kemudian pembuatan video iklan layanan masyarakat ILM ya. Jadi kita kan selama ini sudah bikin ya, udah banyak sih Pak Agus kita punya ILM masyarakat. Ini akan kita perbanyak lagi untuk menyampaikan info kepada masyarakat secara singkat tapi mudah dipahami dan mengena masyarakat ILM ini. Kemudian pembuatan video animasi penerimaan laporan pelanggaran. Jadi kita sebenarnya sudah punya film pendek ya. Berkaitan dengan kita ya. Teknis penerimaan laporan atau teknis penyampaian laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Sudah punya kita videonya. Sudah ada, di channel kita juga sudah ada. Cuman ini kita akan bikin lagi maksudnya dalam bentuk animasi. Dalam bentuk animasi. Sehingga variannya lebih banyak, tidak hanya video tapi ada animasinya. Tinggal nanti masyarakat minat yang mana. Yang jelas pesan kita tersampaikan. Oh, begini loh caranya kalau mau laporan pelanggaran ke Bawaslu. Yang jelas kalau sudah disampaikan di medsos nanti tinggal kita publish lebih masif ya, publishnya masif nanti biar tersampaikan gitu ya. Semuanya di masyarakat itu. Iya, benar. Kemudian ada lagi webinar sosialisasi pengawasan. Jadi kita merencanakan juga ada webinar mungkin 1 kali ya di tahun ini dengan tema-tema pengawasan atau kepemiluan gitu ya. Kalau webinar gitu ada gambaran Pak Agus rencana mau mengundang siapa atau dari si mana gitu mau diundang? Ya nanti kita akan rencanakan lebih lanjut soal teknisnya. Tapi kita punya program webinar. 1 kali itu ya Pak? Ya, nanti narsumnya siapa, dan temanya apa nanti kita akan susun lebih lanjut. Oke, siap. Webinar ini. Sudah 3 program besar yang disampaikan Pak Agus ini udah lumayan banyak nih dengan jangka waktu 6 bulan ini. Masih ada 1 nih ternyata nih. Ada ini masih ada 1 ya. Di media sosial ini kita akan membuat video tentang penanganan pelanggaran. Ada video lagi. Ya, video tentang penanganan pelanggaran. Jadi sebenarnya kita sudah punya banyak video termasuk video simulasi tentang klarifikasi atau pemeriksaan. Klarifikasi itu kita sudah ada videonya. Bagaimana teknik klarifikasi para terlapor, saksi maupun pelapor misalnya. Itu sudah ada videonya. Sudah ada. Kemudian video sidang sengketa. Sidang sengketa. Yang video, waktu itu pernah kita buat di kantor itu. Ya, video sidang sengketa kita juga sudah ada itu. Itu simulasi yang sudah kita buat. Cuman kita akan membuat nanti yang temanya lain. Temanya lain. Misalnya video tentang penanganan pelanggaran nanti kita akan cari tema-tema yang lain, kemudian kita bikin dalam bentuk video sehingga memperkaya lagi informasi yang bisa tersampaikan ke masyarakat. Setidaknya kontennya tambah banyak ya. Ya, kontennya tambah banyak. Jadi ada beberapa yang nanti akan kita lakukan melalui media sosial ini untuk tahun 2025. Oke, selanjutnya Pak Agus, ada program besar yang lain yang dilaksanakan Bawaslu tahun 2025? Tentu yang enggak kalah penting juga program penguatan kapasitas
Oh, itu secara internal ya? Internal Di Bawaslu. Jajaran Bawaslu Kabupaten Semarang, karena kita yakin ini satu kebutuhan ya. Jadi kita kan tentunya kinerja itu kan dari waktu ke waktu kan harus semakin baik. Sehingga tentu harus didukung dengan kapasitas yang selalu kita tingkatkan, kita update untuk memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu itu. Nah, ini ada beberapa yang sudah kita rencanakan, misalnya di hari Rabu ya kalau nggak salah. Iya, setiap hari Rabu. Rabu Smart ya. Rabu Smart. Kita akan lakukan bedah regulasi. Ada kegiatan rutin setiap minggu di kantor untuk kita membedah regulasi secara bersama-sama. Itu pesertanya tetap dari internal ya, Agus ya? Soalnya internal itu. Internal ya? Internal. Kemudian ada lagi pelatihan kehumasan. Nah, di jajaran Bawaslu ya. Ini saya kira ini juga sangat penting ya, karena humas itu menjadi corong yang sangat vital posisinya ya di setiap lembaga. Ini akan dilakukan kehumasan. Hari ini sebenarnya kehumasan kita sudah cukup baik ya, cuman tentu kan harus kita update terus ya ilmunya. Jadi kehumasan ini maka perlu kita lakukan berbagai macam pelatihan nanti untuk jajaran humas Bawaslu Kabupaten Semarang. Kemudian ada lagi pelatihan klarifikasi penanganan pelanggaran, jadi macam simulasi gini yang penting ini. Simulasi ini akan dilakukan nanti di internal. Jadi kita akan latihan bareng, praktek simulasi untuk klarifikasi penanganan pelanggaran itu seperti apa kita latih secara langsung untuk jajaran teman-teman staf termasuk komisioner juga sehingga nanti untuk pemilu selanjutnya akan lebih siap lagi kita dalam melaksanakan tugas-tugas klarifikasi itu kan sama dengan pemeriksaan benar Pak. Ini kan harus punya ilmunya ini, bagaimana memeriksa orang, mengklarifikasi orang, menggali informasi dari pelapor, kemudian dari saksi maupun terlapornya, apa yang harus kita dapat infonya dari satu kasus itu, yang harus kita dalami apa, kemudian bagaimana cara membuat pertanyaan, pertanyaannya itu apa yang sulit harus kita dalami, ini kan harus dilatih supaya nanti feel-nya atau instingnya dari teman-teman yang petugas yang mengklarifikasi ini bisa semakin terbiasa, semakin baik, sehingga nanti kemampuan untuk klarifikasi ke para pihak itu bisa semakin bagus. Maka kita latih pelatihan klarifikasi. Berarti harapannya Pak Agus kan tidak satu divisi aja yang pakar lah ya, dalam ahli dalam hal ini tapi semua teman-teman juga mengetahui caranya mengklarifikasi dan sebagainya itu ya Pak. Karena klarifikasi itu kan kalau ada kasus kan kita bentuk tim. Tim. Di setiap ada kasus, kemudian kita bentuk tim klarifikasi yang kita SK-kan. Jadi nanti siapa-siapa yang masuk di tim itulah nanti yang melakukan tugas klarifikasi, baik yang utama maupun yang mendampingi membantu gitu ya. Tapi karena ini memang konteksnya adalah pelatihan yang memang tidak konteksnya adalah menangani kasus real ya, ini kan tahapan nggak ada kasus itu semuanya kita ikutkan, jadi biar semuanya tahu minimal meskipun nantinya bukan petugas yang klarifikasi tapi karena dia kerja di Bawaslu ya harus tahu harus kita ikutkan semua, makanya betul. Termasuk yang tadi ya kehumasan juga Rabu Smart juga semuanya harus semua kita ikutkan biar semua tahu. Itu Pak Agus ada lagi? Masih ada lagi nih banyak ini. Masih banyak ternyata sahabat Bawaslu. Penguatan SDM ini karena ini memang penting banyak nih. Di masa-masa non tahapan ini justru kita maksimalkan nih peningkatan kapasitas ini. Tadi sudah ada Rabu Smart, kemudian kehumasan, kemudian ini ada lagi nih pelatihan jurnalistik ya. Pelatihan jurnalistik jajaran Bawaslu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan ya sebelumnya. Kemarin dan Pak. Kemarin juga kita sudah lakukan lagi kan. Betul. Kemarin kita sudah melakukan pelatihan jurnalistik, kita mengundang ahlinya ya, narasumber dari eksternal, Dokter siapa kemarin ya? Dokter Hamidullah. Hibda itu. Itu saya kira materinya sangat luar biasa kan itu kemarin.
tambahan ilmu untuk teman-teman, saya kira kemarin itu sangat banyak, dan ini akan kita lakukan lagi ke depan, mungkin dengan narasumber yang berbeda ini. Di jurnalistik ini kan meskipun kita ini bukan wartawan ya, teman-teman ini bukan wartawan, bukan pers. Basicnya juga bukan wartawan. Ya, bukan wartawan. Tapi karena kita ini punya fungsi kehumasannya ada, sehingga tetap nanti akan menyampaikan informasi, memberitakan secara internal yang buat oleh teman-teman untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga jurnalistik ini ilmunya kita harus punya. Harus dapat bagaimana caranya bikin berita, nyusun berita, ya, buat berita, kaidah-kaidah pembuatan beritanya seperti apa, kemudian jenis-jenis berita itu apa saja yang bisa dibuat misalnya untuk variasi berita, kemudian nanti termasuk bahkan norma-normanya, kode etiknya Pak, kode etiknya, iya itu yang terpenting, itu apa, itu kan harus tahu kita, iya betul, kode etik jurnalistiknya. Dan membuat produk-produk jurnalisme, membuat berita itu ada kode etiknya, dan sampai nanti kita melanggar kan gitu. Maka itu penting. Jadi selain sebagai informasi lain, terutama teknik membuat berita ini yang sangat penting. Sehingga nanti teman-teman ini punya kemampuan membuat berita dengan baik dan cepat. Harapannya update langsung. Jadi misalnya sekarang berkegiatan langsung hari ini juga selesai langsung bisa dibuat, bisa tayangkan gitu. Ini kan soal kepintaran dan kecepatan juga yang akan kita harapkan, sehingga pelatihan jurnalistik ini kita akan lakukan secara bertahap dan akan dilakukan terus ya, kita akan lakukan terus nanti. Oke, ada lagi? Kemudian masih ada lagi selain pelatihan jurnalistik, pelatihan administrasi penerimaan permohonan penyelesaian sengketa. Ini yang belum ini. Ini belum sama sekali ini. Kemarin kan kita yang sudah punya itu kan penerimaan laporan, penanganan pelanggaran ya. Ini kita akan bikin yang penyelesaian sengketanya. Jadi Bawaslu kan punya wewenang menyelesaikan sengketa ini, sengketa proses. Nah, ini juga sudah sering kita sampaikan sebenarnya ke masyarakat, termasuk ke pasangan calon, ke partai politik. Ini sekarang kita akan bikin videonya lah misalnya, atau pelatihan ini nanti bisa kita videokan juga nanti, akan kita share juga di media massa. Tapi pelatihannya nanti akan kita lakukan langsung. Pelatihan administrasinya itu kalau ada permohonan sengketa itu seperti apa, biar teman-teman semakin paham pelatihan administrasi ini. Kemudian pelatihan kearsipan. Wah, ini kearsipan. Ini kearsipan yang rencananya hari ini ya Pak Agus ya. Tapi karena ada podcast kita geser sedikit. Kearsipan ini kan sangat penting juga ya. Kearsipan ini juga ada ilmunya yang harus nanti kita lakukan pelatihan. Kita juga bisa mengundang narasumber dari luar ya, supaya memberikan materi ke kita. Nanti kita akan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait berkompeten lah soal ini ya, untuk kearsipan. Kemudian ada lagi pelatihan administrasi penerimaan laporan. Videonya udah punya. Videonya ada. Tadi saya sampaikan. Ini kan kita lakukan pelatihan lagi. Pelatihannya. Pelatihan langsung di kantor ya. Untuk penerimaan laporan pelanggaran. Karena nanti timnya kan bisa ganti-ganti ya, biar nanti semua bisa kan. Nanti kita latih lagi untuk penerimaan laporan pelanggaran itu seperti apa. Yang latihan. Ada lagi, Agus? Kemudian masih ada lagi inventarisasi data dan informasi PPID. Ini soal PPID ini ya. Soal PPID ini juga sangat penting. Nanti akan kita ajarkan juga nanti peningkatan kapasitas terkait dengan pengelolaan PPID ini. Kemudian yang terakhir nanti yang sudah kita rencanakan di penguatan kapasitas ini adalah simulasi pelatihan sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Simulasi sidang berarti ya Pak? Simulasi sidang, ini saya kira sangat-sangat penting ini. Jadi kita pernah membuat video atau simulasi yang kemudian divideokan. Itu sidang sengketa kan kemarin. Ini sidang penyelesaian pelanggaran administrasi.
agak beda kan. Agak berbeda sih. Di Bawaslu kan di pemilu itu punya kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi melalui proses sidang. Sidang. Kayak peradilan semu gitu ya. Dan nanti yang di administrasi ini yang akan kita lakukan pelatihan, kemudian simulasi, kemudian kita videokan juga, bisa kita sosialisasikan lewat medsos. Jadi ada tinggal lengkap yang kemarin sidang sengketa, sekarang administrasi kita sudah punya semua pelatihan maupun videonya. Luar biasa sekali. Itu saya kira Mas Nazar berapa yang akan kita lakukan di 2025 ini. 2025 tinggal 6 bulan lagi, tapi kegiatannya sangat banyak ini. Bahkan mungkin bisa dijabarkan ini per minggu nih Pak. Ya bisa per minggu ada kegiatan kalau melihat program kita seperti ini. Meskipun kita ada kebijakan WFO, WFA, tapi tidak menghalangi kita buat berkegiatan bisa seminggu sekali atau 2 kali ada kegiatan. Bisa nanti kita atur waktunya, ya atur semaksimal mungkin lah. Bisa kita lakukan semua ini yang sudah kita susun nanti sampai akhir tahun. 4 kegiatan besar ini diijawantahkan ke dalam beberapa program yang sangat banyak. Harapan kita di Bawaslu semoga semua terlaksana dengan baik dan berdampak pada masyarakat. Ya pasti itu. Pasti ya, seperti ya Pak Agus ya. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah podcast hari ini. Semoga podcast hari ini juga bisa membawa manfaat buat teman-teman semua yang nonton di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Semarang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam awas dan tetap semangat. Dadah.